Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Padilah, seorang dosen CPNS di jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran selama mengikuti agenda Latsar 1 CPNS, baik pada sesi sinkronus maupun asinkronus. Sebelum mengikuti Latsar, saya memandang materi seperti wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai sesuatu yang normatif dan sudah sering kita dengar sejak sekolah. Namun setelah menjalani proses pembelajaran, baik sinkronus maupun asinkronus, saya menyadari bahwa materi ini bukan sekadar teori. Ia adalah fondasi karakter ASN. Agenda 1 memberikan pemahaman fundamental tentang pembentukan karakter ASN melalui materi wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, isu strategis kontemporer, dan pengelolaan konflik kepentingan, keprotokolan, kewaspadaan dini, serta praktik peraturan baris berbaris. Bagi saya, agenda 1 bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi proses internalisasi nilai dan pembentukan nilai sebagai aparatur negara. Refleksi diri saya pada materi wawasan kebangsaan. Materi wawasan kebangsaan membuat saya kembali merenungkan perjalanan bangsa ini. Indonesia bukan hanya wilayah geografis, tetapi hasil perjuangan, pengorbanan, dan kesepakatan kolektif. Ketika mempelajari kembali Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, saya merasa diingatkan bahwa menjadi ASN menjadi bagian dari sistem yang menjaga persatuan itu. Saya tersadarkan bahwa setiap kebijakan kecil yang kita buat di instansi sesungguhnya memiliki implikasi terhadap persatuan dan keadilan sosial. Tanggung jawab itu terasa besar dan sekaligus membanggakan. Materi wawasan kebangsaan memperkuat cara pandang saya terhadap Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya memahami bahwa Indonesia bukan hanya entitas geografis, tetapi konstruksi historis dan ideologis yang lahir dari perjuangan kolektif bangsa. Konsep wawasan Nusantara dan Astragata sendiri membuka pemahaman bahwa stabilitas nasional dipengaruhi oleh aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Sebagai ASN, saya menyadari bahwa setiap kebijakan publik yang saya jalankan harus selaras dengan kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan pribadi maupun kelompok. Untuk refleksi materi nilai-nilai dasar bela negara, materi bela negara memberikan pemahaman bahwa bela negara itu tidak selalu identik dengan aspek militer, tetapi bisa juga diwujudkan dengan sikap dan perilaku sehari-hari. Materi bela negara adalah bagian yang paling menyentuh pribadi bagi saya, karena saya mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah benar-benar mencintai tanah air ini? Apakah saya sudah menunjukkan sikap rela berkorban dalam pekerjaan? Saya menyadari bahwa bela negara tidak harus dengan senjata. Bela negara bagi saya sebagai dosen adalah menjaga integritas akademik, mendidik mahasiswa dengan sungguh-sungguh, dan tidak bekerja sekadar menggugurkan kewajiban. Nilai rela berkorban sendiri terasa relevan karena kadang kita harus mengorbankan waktu pribadi, tenaga, bahkan kenyamanan demi menjalankan tugas dengan maksimal. Disitulah saya memahami makna ASN sebagai pelayan masyarakat, di mana 5 nilai dasar bela negara yang sangat membekas bagi saya adalah yang pertama adalah cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga setia pada Pancasila, 4 rela berkorban, dan terakhir kemampuan awal bela negara. Saya merefleksikan bahwa sebagai dosen dan ASN, bentuk bela negara yang dapat saya lakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga integritas akademik, dan mencetak generasi muda yang berkarakter. Nilai rela berkorban saya maknai sebagai kesediaan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan institusi dan bangsa. Untuk refleksi isu strategis kontemporer, pada materi ini saya belajar menganalisis berbagai isu yang berpotensi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan berbangsa. Saya menyadari bahwa tantangan di era digital ini berupa disinformasi, radikalisme, konflik kepentingan, dan degradasi integritas merupakan ancaman nyata terhadap kualitas pelayanan publik. Sebagai ASN, kita tidak boleh netral secara moral. Kita harus memiliki sensitivitas terhadap dinamika sosial dan mampu membaca potensi risiko sejak dini. Materi ini melatih saya untuk berpikir kritis dalam melihat persoalan kebangsaan dan juga untuk berpikir secara sistematis. Materi isu strategis membuat saya lebih peka terhadap kondisi bangsa saat ini.
dengan segala tantangan dan segala masalahnya, hingga tantangan etika di era digital ini adalah realitas yang tidak bisa diabaikan. Saya juga belajar bahwa ASN itu tidak boleh apatis dan harus mampu membaca situasi, memahami risiko, dan bertindak dengan bijak. Saya merasa tertantang untuk tidak hanya menjadi pegawai yang administratif, tetapi menjadi ASN yang berpikir kritis dan visioner. Untuk refleksi diri pada materi pengelolaan konflik kepentingan, materi ini menurut saya sangat relevan dengan praktik birokrasi ya, karena saya memahami bahwa konflik kepentingan dapat muncul ketika kepentingan pribadi mulai mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Sebagai ASN, kita dituntut menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Saya belajar bahwa pencegahan konflik kepentingan bukan hanya tanggung jawab dari pimpinan saja, tapi tetap tanggung jawab pribadi setiap ASN melalui komitmen, etika, dan profesionalisme. Menurut saya materi ini sangat mengena secara pribadi karena di sini saya menyadari bahwa konflik kepentingan bisa muncul secara halus bahkan tanpa kita sadari. Bisa dalam bentuk keberpihakan, relasi personal, ataupun kepentingan non formal. Disinilah integritas diuji. Dan saya belajar bahwa profesionalisme bukan hanya tentang kompetensi, tetapi tentang keberanian untuk bersikap objektif meskipun tidak selalu nyaman. Materi ini membuat saya lebih berhati-hati dan lebih reflektif terhadap setiap keputusan yang saya ambil. Untuk refleksi pada materi keprotokolan dan kewaspadaan dini, keprotokolan mengajarkan saya tentang tata kelola kegiatan resmi negara yang tertib, berwibawa, dan sesuai aturan. Hal ini bukan sekadar formalitas bagi saya, tetapi bagian dari menjaga marwah institusi juga. Sedangkan kewaspadaan dini mengajarkan pentingnya sensitivitas terhadap potensi ancaman sosial, politik, maupun ideologi. Sebagai ASN, kita harus mampu mendeteksi potensi gangguan stabilitas sejak tahap awal, baik di lingkungan kerja maupun pada masyarakat. Untuk materi praktik peraturan baris berbaris atau PBB, praktik PBB ini menurut saya memberikan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan materi di kelas, di mana bagian yang paling berkesan secara fisik dan emosional tentunya adalah praktik peraturan baris berbaris itu sendiri. Awalnya saya menganggap PBB hanya sebagai latihan kedisiplinan biasa, namun saat menjalani latihan saya merasakan sesuatu yang menurut saya berbeda, di mana saya belajar bahwa menjadi ASN berarti siap mengikuti aturan, menjaga ritme bersama, dan mendahulukan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi. Melalui latihan disiplin gerakan dan kepatuhan terhadap komando, saya belajar bahwa kedisiplinan itu sendiri adalah fondasi dari profesionalisme. PBB melatih ketegasan dalam mengikuti instruksi, keseragaman gerakan sebagai simbol kesatuan, konsistensi dan ketahanan fisik, serta kepemimpinan dan kerjasama tim. Saya menyadari bahwa nilai yang terkandung dalam PBB mencerminkan nilai ASN, yaitu tertib, disiplin, patuh aturan, dan solid dalam bekerja. Kekompakan dalam barisan sendiri adalah metafora dari soliditas birokrasi menurut saya. Kemudian terakhir, yaitu refleksi pribadi dan komitmen, di mana jika saya refleksikan, agenda 1 bukan hanya menambah pengetahuan saya, tetapi mengubah cara pandang saya. Saya menjadi lebih sadar bahwa status ASN bukan sekedar capaian karir, melainkan amanah konstitusional. Saya merasa lebih memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja dengan jujur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Secara pribadi, agenda 1 membentuk kesadaran bahwa ASN bukan sekadar memperoleh status kepegawaian, tetapi juga mengemban amanah konstitusional. Saya semakin memahami bahwa profesionalisme ASN harus dibangun di atas pondasi kebangsaan yang kuat. Setelah mengikuti agenda 1, saya berkomitmen bahwa menjalankan tugas dengan integritas, menghindari konflik kepentingan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadi ASN yang berpikir nasional dan bukan sektoral. Saya ingin nilai-nilai yang saya pelajari itu tidak berhenti di ruang kelas, tetapi benar-benar hidup dalam praktik keseharian saya sebagai aparatur negara. Agenda 1 bukan hanya pembelajaran kognitif, tetapi juga proses pembentukan karakter dan penguatan jati diri sebagai pelayan negara. Demikian refleksi pembelajaran saya selama mengikuti agenda 1 Latsar CPNS. Sekali lagi, agenda 1 telah mengingatkan saya bahwa menjadi ASN adalah tentang karakter, bukan hanya kompetensi.
Dan saya juga bersyukur mendapat kesempatan mengikuti proses ini, dan saya berharap dapat terus bertumbuh menjadi ASN yang profesional dan berkarakter bela negara. Semoga nilai-nilai yang telah saya pelajari dapat saya implementasikan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.